Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih Bun? Semoga kalian sehat, bahagia dan tetap semangat ya. Amin. Nah ini aku di pasar nih. Ini aku lagi beli cabe. Harga cabe itu masih meroket banget ya Bun. Pokoknya buat kalian yang pengen tahu untuk harga-harga belanjaan aku ini, simak video aku ini dari awal sampai akhir ya. Karena nanti aku bakalan review harga juga ya Bun. Nah tadi setelah pilih-pilih cabai merah, aku juga di sini lanjut buat pilih-pilih cabai rawit karena kan cabai itu lagi mahal ya Bun. Jadi ya sebisa mungkin di sini aku pilih-pilih biar nggak dapat cabai yang busuk ya, karena sayang ya. Karena kan memang harga cabai itu sekarang itu mahal. Terus juga ya semenjak harga cabai mahal, aku ngerasa cabai itu malah kurang pedas gitu Bun. Jadi entah kenapa gitu ya, kayak kurang pedas gitu jadinya cabainya gitu. Next di sini udah tempat berbeda Bun. Ini aku juga pilih-pilih bawang. Berhubung harga cabai itu lagi mahal, jadi ya udah di sini kita cari bawang yang murah. Untuk apa ya? Untuk menyeimbangkan uang belanja ya Bun. Nah di sini aku tuh pilih bawang yang harga seperempatnya itu 4.000 Bun. 4.000 apa 5.000 ya? Ya Allah aku lupa. Nah di sini tuh aku pilih-pilih bawangnya, aku belinya setengah kilo ya Bun, karena memang kalau aku tuh bawang tuh memang lumayan boros ya. Karena aku tuh suka kalau misalnya masak-masak tuh bawang itu banyak Bun, kayak berasa lebih harum aja gitu ya. Dan itu semua balik lagi ke selera masing-masing gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak suka banyak bawang ya udah nggak perlu nyetok bawang banyak-banyak. Tapi karena memang aku tuh suka banget sama masakan yang banyak bawangnya, jadi kalau misalnya aku tuh masak memang bawang itu pasti banyak Bun. Mungkin ada yang pernah lihat gitu ya, kalau aku masak itu bawangnya banyak. Tapi ya bawang yang aku pakai banyak itu ya bawang merah aja ya Bun. Tapi kalau bawang putih ini mah aku makainya dikit-dikit gitu ya. Kadang kalau misalnya ada ukuran yang gede, palingan aku makainya juga cuma separoh. Nah ini aku beli bawang putih juga tadi 2 bonggol Bun. Itu mungkin bisa tahan beberapa minggu gitu ya. Karena memang aku tuh nggak terlalu suka sih bawang putih. Makanya kadang tuh jarang beli bawang putih. Oke, di sini aku lanjut buat beli tempe juga Bun. Ini tuh buat campur-campuran masakan gitu ya. Jadi memang perlu banget sih ada tempe dan tahu. Karena kan tempe dan tahu ini tuh dikombinasi dengan masakan apapun enak gitu ya. Jadi harus beli. Dan ini aku juga beli jengkol gitu ya. Yang udah ngikutin aku dari lama pasti tahu kalau misalnya aku tuh ke pasar dan belanja gitu ya. Aku tuh jarang banget deh, palingan sesekali doang nggak beli jengkol gitu ya. Keseringannya mah pasti beli. Jadinya ini tuh memang wajib banget ya dibeli karena memang jengkol itu juga enak diapain aja. Di sini harga jengkol lagi murah Bun, lagi lumayan turun gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu harga jengkol itu kayak 12 sampai 15.000. Nah, kalau hari ini tuh cuma 10.000. Harga ayam di tempatku juga masih murah Bun ya. Ya maksud aku tuh murah itu nggak murah-murah banget sih. Tapi untuk sekarang ini lebih murah dari sebelumnya gitu ya. Sebelumnya itu kan harganya lumayan mahal gitu ya. Sekarang ini harganya itu kalau misalnya ayamnya yang kiloannya itu besar itu 22.000 1 kilo. Tapi kalau misalnya ayamnya itu kecil Bun, agak kecil gitu ya. Nah itu 24 1 kilonya Bun. Kalau di tempat kalian, kalau misalnya beli ayam itu per kilo atau mungkin langsung per ekor gitu, boleh ya share di kolom komen. Kalau di tempat tinggal aku itu masih per kilo ya Bun untuk ukuran ayamnya di sini tuh kalau kita tuh mau beli. Dan di sini aku juga beli ikan asin. Di sini aku belinya sedikit aja sih, beli 10.000 aja. Itu pun dapatnya ternyata juga cuma 3 ekor gitu karena ini tuh nggak terlalu kering gitu ya ikan asinnya, tapi ya udah nggak apa-apa. Dan aku tuh juga mau beli ikan asin rebus yang ini. Ini tuh nggak terlalu asin ya Bun ikan asinnya, dan ini tuh memang enak gitu ya kalau misalnya disambel. Apalagi disambalnya itu pakai jengkol muda, cabai hijau, mantep banget. Oke, di sini aku juga beli telur ayam Bun. Harga telur ayam di tempat aku itu tuh masih imbang-imbang seperti sebelumnya sih ya. Menurut aku tuh dibilang naik nggak juga naik, dibilang turun juga nggak turun gitu ya. Ini tuh per 15 biji atau per 15 butir yang ukuran sedang kayak gini, nggak besar juga. Ini harganya 24.000. Ada yang 23.000 juga sih Bun, tapi ukurannya lebih kecil dari ini. Jadi udah kita ngambil pertengahannya aja ya, ambil yang sedang kayak gini aja. Harganya tuh 24.000 per 15 butir atau setengah papan. Nah, di tempat kalian telur ayam ini hitungan itu per butir, per kilo, ataupun seperti di tempat aku nih per setengah papan atau per 1 papan gitu Bun. Boleh dong share di kolom komen ya.
Oke, selanjutnya di sini aku juga beli kentang ya. Ini kentangnya itu enggak terlalu bagus-bagus, Bun. Banyak yang kayak ijo apa hitam gitu ya, Bun, di kentangnya, dan biasanya itu kentangnya itu pahit gitu ya kalau misalnya ada yang begitu. Jadi di sini tuh cari kentang yang mulus gitu ya, Bun. Walaupun ukurannya kecil-kecil nggak apa-apa, yang penting dia itu mulus. Oke, next di sini aku juga beli terong nih. Ini adalah video beli terong ini video terakhir di pasar ya, Bun. Dan nanti bakalan lanjut videonya itu di rumah pas aku bongkar belanjaan. Pokoknya kalian simak terus video aku dan jangan kalian skip-skip ya video aku ini. Semoga dengan video aku ini tuh bisa sedikit memberikan gambaran harga-harga terbaru saat ini ya kepada kalian semuanya. Nah, ini tuh terong telunjuk atau terong ladang ya, Bun, mungkin orang bilang sebagian. Kalau aku sih bilang ini tuh terong telunjuk ya, karena dia itu kurus-kurus kayak telunjuk gitu. Hai, Bun. Nah, ini aku udah sampai di rumah nih, Bun. Ini aku mau bongkar belanjaan aku. Ini ada 2 wadah gitu ya, ada yang di keranjang, terus ada juga nih yang di kresek. Nah, ini aku mau bongkar belanjaan aku. Kira-kira apa aja yang aku beli di minggu ini dan berapa harganya. Dan nanti aku juga bakal kasih tahu gitu ya berapa total belanjaan aku ini. By the way, di sini aku mau ngasih tahu dulu, tadi aku ke pasar tuh bawa uang 250. Itu udah termasuk buat beli sarapan ya, teman-teman. Jadi di sini tuh aku nggak tahu sih ini tuh totalnya berapa ya, tapi yang jelas tadi aku dari ke pasar gitu ya. Itu tuh kayak nggak berasa banget sih duit segitu tuh udah habis gitu. Karena memang harga-harga itu emang lagi pada naik gitu kan. Ya memang udah ada yang turun sih, tapi masih banyak yang harganya itu masih melambung tinggi. Oke deh, kali ini aku mau langsung aja untuk bongkar belanjaan aku ini. Yang pertama di sini aku ada beli telur. Nah, ini aku ada beli telur setengah papan ya, atau 15 biji atau 15 butir. Ini harganya tadi 24.000. Ini kalau dibilang ukuran telurnya itu juga nggak besar-besar ya, sedang lah gitu. 24.000. Di sini aku bakal langsung kalkulatorin ya biar tahu. Next aku juga ada beli ikan asin rebus. Nah, ini. Tapi ini yang tawar ya, bukan yang asin. Ini harganya 8.000 kalau beli 1 ons gitu ya. Dan ini aku belinya seperempat. Seperempatnya 15.000. Murah banget ya. Padahal 1 onnya 8.000 loh. Sedangkan seperempat itu kan 2 ons setengah gitu ya. Malah lebih murah 15.000. Jadi aku beli aja. Ya, ini nggak bakalan mungkin habis 1 minggu sih ya, tapi nggak apa-apa buat stok aja. Jadi mungkin minggu depan aku kan nggak beli lagi gitu. Oke, 15.000. Next aku juga ada beli ikan asin. Nah, ini ikan asin belah kayak gini. Aku nggak tahu sih ini tuh ikan asin apa namanya ya. Harganya itu 10.000 1 ons ya. 10.000. Next aku juga ada beli ayam. Nah, ini harga ayam di tempat aku itu tuh lagi murah ya teman-teman. Ya, murahnya itu 22.000 per kilo. Ya, jadi ini aku tadi beli dengan berat 2 kilo 4 on gitu ya. Dan uangnya itu 53.000 teman-teman. 53.000. Selanjutnya aku juga ada beli tempe tahu nih, Bun. Ini harganya itu 5.000 untuk tempenya dan 5.000 untuk tahunya ya. Nah, ini. Berarti 10.000. Next aku juga ada beli jengkol. Nah, ini harga jengkol tumber lagi murah deh kayaknya ya. Harganya tuh 10.000 per kilo. Di tempat kalian berapa nih harga jengkol untuk per kilonya, Bun? Kalau di sini sih tergantung ya. Tadi aku lihat di pasar ada yang harganya 12 gitu ya, bahkan ada yang 15 juga. Tapi ini harganya 10.000. Dan kalau misalnya masalah tua banget ini tuh nggak tahu ya. Tadi aku sih milihnya yang seenaknya gitu ya, enaknya gitu ya, nggak tua sih sebaiknya gitu ya. Ini tuh karena memang buat di sambal gitu ya, tapi nggak tahu sih kalau tua juga nggak apa-apa. Oke, next di sini aku juga ada beli bawang. Nah, ini bawang, Bun, aku beli bawang yang kecil-kecil. Harganya itu 4.000 seperempat ya, seperempat yang kecil-kecil sih, Bun, nih. Tapi karena aku ini orangnya boros banget pakai bawang ya, justru kalau bawang yang gede itu malah tambah cepet gitu habisnya gitu ya. Makanya aku pilih yang agak kecil aja nih. Harganya 4.000 seperempat dan aku belinya setengah kilo berarti 8.000. Terus ini juga ada 2 bonggol gitu ya bawang putih. Harganya itu 2 bonggol tuh 4.000.
Berarti ini totalnya bawang merah 8.000, bawang putih 4.000, 12.000. Oke, next di sini aku juga ada beli cabai rawit, Bun. Seperti biasa aku belinya setengah kilo ya, karena kami tuh suka pedas, suka cabai gitu ya. Yang penting ini harganya 13.000 untuk seperempat. Alhamdulillah udah mulai turun, Bun, dari yang kemarin tuh 20 ribuan, 18 gitu ya. Terus juga minggu kemarin tuh kalau nggak salah 15, dan ini udah 13 nih, Bun. Harganya aku beli setengah kilo berarti 26, tapi tadi tuh setengah kilonya cuma 25 gitu ya. Aku nggak nawar sih segitu kata bapaknya. 25. Next, di sini aku juga ada beli cabai merah nih, Bun. Ya, nih cabai merah. Cabai merah seperempatnya masih mahal ya, Bun. Harganya tuh 18.000 seperempatnya. Nih, aku beli seperempat aja sih. Aku nggak beli cabai hijau minggu ini karena kayaknya di kulkasnya masih ada deh. Oke, selanjutnya aku juga ada beli terong. Nih, Bun, terong ladang gitu ya, atau mungkin terong ini ya, terong telunjuk gitu ya, karena dia tuh kurus-kurus panjang. Harganya itu 3.000. Terus aku juga beli kentang nih setengah kilo, harganya 7.000. Jadi kentang sama si terong ini tadi aku belinya tuh di satu tempat gitu ya, jadi habis 10.000 gitu. Oke, ini aja ya, untuk total belanjaan aku yang ini aja tuh udah 187.000, Bun. Belum yang ini ya. Nah, ini aku beli dengan harga 5.000. Deterjen cair ya 5.000. Terus aku juga beli garam halus nih, Bun. Harganya tuh 25.000. Next aku juga ada beli kopi ya. Nah, aku beli kopi satu renteng, harganya 18.000, Bun. Dan next di sini aku juga ada beli minyak goreng. Minyak goreng subsidi ya, pastinya yang murah. Yaitu adalah minyak kita ya, minyak kita. Aduh. Minyak kita. Nah, ini harganya tuh 15. Dan total semua belanjaan aku yang ini ya, Bun ya. Harganya itu total semuanya gitu ya, 230.000. Masya Allah ya, Bun. Padahal ini tuh aku belum beli ini loh, beli apa namanya, micin, karena micin di rumah tuh juga habis. Cuma tadi uangnya nggak cukup gitu ya. Jadi mungkin aku bakalan beli di warung lagi sih, Bun. Terus juga anti nyamuk ya, aku tadi juga nggak beli. Nah, yang dua itu sih yang aku belum beli ya, anti nyamuk sama micin. Ya habis 10.000 lagi lah ya, Bun. Nah, alhamdulillah sih ya, sekarang harga-harga itu tambah naik, ya disyukurin aja ya, alhamdulillahin aja. Dan pastinya kita itu harus selalu berdoa semoga setiap kita mau belanja itu ada rezekinya gitu ya. Apalagi untuk belanja kebutuhan makan ya, semoga selalu ada aja rezekinya. Nah, tadi aku bawa uang 250 itu ke pasar gitu ya, tadi termasuk bayar parkir juga 2.000, terus, beli satenya anak-anak sama, apa namanya, sama, lontongnya Pak suami, sama gorengannya juga gitu ya. Nah, itu habis 18.000. Pokoknya aku pulang blas itu nggak ada uang sisaannya lagi, Bun, bener-bener habis 250. Padahal kalau dulu tuh ya aku, bawa uang tuh 200 itu udah semua-semuanya gitu ya. Nah, kalau sekarang 250 malah ini masih ada yang belum kebeli gitu ya, Bun. Masya Allah ya, memang harga-harga tuh sekarang tuh lagi naik banget. Ya walaupun, apa ya, harga-harga itu pada naik kan tetap aja kita harus beli ya, Bun, karena kan ini kebutuhan. Dan kita pastinya selalu bersyukur aja masih bisa belanja kayak gini ya. Oke deh, Bun, segitu aja ya untuk videoku kali ini, belanjaan aku nih yang cukup banyak dan seperti biasa aku bakalan full prep-nya di video selanjutnya aja ya. Karena kalau mau digabungin di video ini pasti durasinya kepanjangan ya, ini aja aku ngoceh-ngoceh udah lumayan panjang nih, Bun, durasinya. Makasih banyak ya, Bun, aku mau ngucapin buat kalian semua yang udah selalu support aku, yang udah selalu dukung, yang udah selalu nonton video aku tanpa skip iklan gitu ya. Terus juga yang nonton selalu sampai habis gitu, yang selalu gercep, yang selalu komen. Baik yang nggak komen juga nggak apa-apa, aku ngucapin terima kasih juga gitu ya. Tanpa kalian aku nggak mungkin berada di titik ini. Pokoknya aku ucapkan terima kasih banyak, semoga kebaikan-kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Oh ya, Bun, sebelum aku selesai video ini gitu ya, aku mau jawab juga pertanyaan bunda-bunda, apakah aku kalau ngomong langsung di depan kamera seperti ini, apakah aku menggunakan mic? Iya, Bun, ini aku pakai mic ya, Bun ya. Nah ini mic-nya aku nggak beli, Bun, ini aku dikasih sama
orang yang baik hati, yang udah aku anggap kayak ibu aku ya, pokoknya ibu angkat aku lah gitu. Dan ini alhamdulillah dikasih mic ini. Sebelumnya kan aku juga ada mic yang lama ya Bun, yang kecil gitu, yang sebesar ini gitu ya. Nah itu juga dari beliau gitu. Dan kemarin beliau beli mic ini, terus mic-nya disuruh tukaran sama beliau. Jadi yang kecil kemarin gitu itu buat beliau, aku kirimin ke beliau. Terus mic ini dikasih buat aku gitu. Tapi sebelum mic-nya aku kirim dia suruh ngetes dulu Bun. Mic yang ini tuh bagus nggak gitu ya. Dan aku suka yang mana, yang sebelumnya apa yang ini gitu. Kalau misalnya aku suka yang ini, yang kecilnya aku kirimin ke dia. Kalau misalnya aku suka yang kecil, yang ini aku balikin gitu, Bun. Dan ternyata memang mic yang ini tuh menurut aku lebih bagus gitu ya. Dan katanya ya udah yang bagusnya aja buat Dina katanya gitu. Masya Allah ya, Bun. Kalau misalnya kita itu ikhlas gitu ya, kayak bantu orang gitu ya, Bun. Kadang itu atau misalnya kita baik sama orang gitu ya. Nah, insya Allah itu pasti bakalan ada balasannya, Bun. Walaupun bukan dari orang yang kita baikin. Misalnya aku baik ke satu orang gitu ya, bukan belum belum tentu gitu ya, dia yang akan membalas kebaikan kita gitu, Bun. Bisa jadi kebaikan kita itu akan dibalas melalui jalan yang lain sama Allah gitu ya. Pokoknya harus selalu berbuat baik dan pastinya itu ya kalau bisa gitu ya, jangan sampai kita itu kalau ngomong gitu ya, ataupun menulis apapun yang bakal menyakiti hati orang gitu. Apalagi di sosmed, Bun, itu bisa jadi dosa jariah ya. Oke deh, setelah panjang lebar, aku mau akhiri aja video aku cukup sampai di sini. Takutnya malah pada bosen gitu ya ngedengerin aku ngoceh. Makasih banyak pokoknya udah nonton sampai akhir ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.